era digital, teknologi saat ini sangatlah berperan penting serta telah menjadi sahabat kita dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bidang pendidikan, komunikasi, hingga interaksi sosial. Semuanya tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Namun, seiring dengan perkembangannya, teknologi tidak selalu membawa dampak positif bagi kehidupan. Namun, jika kita menggunakannya secara tidak bijak, justru teknologi dapat menjadi sarana penyimpangan. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Pancasila, program studi pendidikan teknik informatika dan komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini kami akan membahas mengenai penyimpangan iptek dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital, serta kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, saya akan membahas mengenai iptek. Iptek merupakan gabungan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, perkembangannya ini memberikan banyak manfaat seperti kemudahan akses informasi dan komunikasi tanpa batas. Namun, iptek juga memiliki dampak negatif seperti penyalahgunaan media digital dan penyebaran hoaks, serta pelanggaran etika dalam berkomunikasi. Pancasila adalah dasar negara sekaligus juga pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila mengajarkan tentang moral, kemanusiaan, persatuan, dan juga keadilan. Dalam konteks modern, nilai-nilai ini tetap menjadi relevan dan juga harus diterapkan dalam penggunaan teknologi. Iptek dan Pancasila saling berkaitan. Pancasila menjadi landasan agar teknologi tidak menyimpang. Artinya kemajuan teknologi tidak boleh berjalan hampa nilai, melainkan harus dipandu oleh etika, ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Dalam konteks digital, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut kita untuk tetap memanusiakan orang lain di ruang cyber, menjauhi perundungan atau cyberbullying, dan menjaga privasi sesama. Sementara sila ketiga mengingatkan agar teknologi digunakan untuk merajut persatuan, bukan justru menyebarkan hoaks yang memecah belah bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, teknologi dapat dimanfaatkan secara positif dan bertanggung jawab. Kita tidak hanya menjadi pengguna yang cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara moral demi kemaslahatan bersama. Baik, kasus ini berawal dari laporan seorang mahasiswi yang mengalami dugaan kekerasan seksual di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi di area kampus dan melibatkan pihak yang juga berasal dari lingkungan akademik. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kampus serta mencari dukungan hukum. Pihak Universitas Indonesia menanggapi kasus ini dengan membentuk tim investigasi untuk menelusuri kebenaran laporan dan memastikan proses penanganan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, kasus ini memicu perhatian publik terhadap pentingnya implementasi kebijakan, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, khususnya sesuai dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Kasus ini juga menyoroti perlunya perlindungan terhadap korban, transparansi penanganan, serta peningkatan kesadaran sivitas akademika dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Saya akan menjelaskannya pada bagian analisis iptek. Jadi jika dilihat dari perspektif iptek, kasus ini menunjukkan bahwa teknologi memiliki sifat yang ganda, yaitu bisa memberikan manfaat sekaligus menimbulkan dampak negatif tergantung pada cara penggunaannya. Pertama, dalam kasus ini terlihat adanya penyalahgunaan media digital, teknologi komunikasi seperti media sosial, dan pesan instan yang seharusnya digunakan untuk mempermudah interaksi justru dimanfaatkan dengan melakukan pelecehan verbal, teknologi psikologis, bahkan membangun relasi kuasa yang tidak sehat. Ini menunjukkan bahwa teknologi tidak netral, melainkan sangat bergantung pada penggunanya. Kedua, terdapat penyebaran informasi tanpa izin, seperti data pribadi korban atau konten yang merugikan. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan serius dalam teknologi, karena melanggar privasi
dan dapat memperparah kondisi korban, baik secara psikologis maupun sosial. Ketiga, dari sisi sistem, terlihat bahwa pemanfaatan iptek belum optimal. Idealnya, institusi pendidikan memiliki sistem berbasis teknologi seperti pelaporan anonim, perlindungan data, dan monitoring lingkungan kampus. Namun, sistem ini tidak tersedia atau tidak sejalan efektif, maka teknologi akan gagal digunakan sebagai alat pelindung. Keempat, adanya penyalahgunaan teknologi dokumentasi seperti rekaman, screenshot, atau kamera yang digunakan untuk mengancam atau memanipulasi informasi. Ini memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi tanpa kontrol etika justru dapat menjadi alat penindasan. Analisis Pancasila beserta dampaknya. Tindakan ini bertentangan dengan nilai Pancasila, terutama pada sila kemanusiaan dan keadilan. Nah, untuk dampaknya sendiri itu meliputi trauma korban, rasa yang tidak aman pada korban, serta menurunnya kepercayaan terhadap lingkungan kampus tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian solusi. Jadi solusi untuk mengatasi penyumpahan iptek dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital ini harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Pertama, dari sisi institusi, perlu adanya penguatan kebijakan yang tegas dan jelas. Kampus harus membentuk satuan tugas atau satgas yang khusus menangani kasus kekerasan seksual, serta memastikan bahwa setiap laporan ditangani dengan cepat, transparan, dan adil. Selain itu, kampus juga harus menyediakan sistem pelaporan berbasis teknologi yang aman seperti platform digital anonim yang melindungi data korban. Kedua, penting untuk meningkatkan edukasi dan literasi digital di kalangan mahasiswa dan sensitivitas akademika. Edukasi ini tidak hanya tentang cara menggunakan teknologi, tapi juga tentang ketika dalam berkomunikasi di dunia digital, menghargai privasi orang lain, serta memahami batasan dalam interaksi sosial. Dengan meningkatkannya kesadaran ini, potensi penyalahgunaan teknologi dapat ditekan. Teman-teman, dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan iptek sangat penting, namun penggunaan iptek dapat disalahgunakan. Kasus ini menunjukkan kepada kita bahwasanya penggunaan internet harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, mari kita menjadi pengguna internet yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan beretika. Karena penggunaan teknologi yang bijak terletak pada tangan yang bertanggung jawab. I just had to let you know you're